Dok, kenapa ya dok ya di zaman sekarang ini semakin banyak orang-orang yang mengalami depresi? Kira-kira seperti apa itu dok? Sekarang ini kan zamannya serba orang berkompetisi, ingin melakukan hal yang terbaik, tuntutan pekerjaan. Kalau tidak melakukan yang terbaik, diberhentikan dari kerjanya. Kira-kira kemungkinan hal terburuk apa yang ditakutkan dari pasien depresi ini dok? Memang kita khawatir ya kalau dia sudah memiliki ide bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera Elsa Masiagian dalam podcast Seksi Ansietas PP PDSKJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Jangan lupa untuk pemirsa di rumah untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Dr. Mustafa Mahmud Amin, Magister Kedokteran Master of Science, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Beliau juga merupakan Ketua dari Seksi Ansietas PP PDSKJI Pusat. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah baik Mbak Vera, terima kasih. Dok, kali ini kita mempunyai topik yang sangat menarik nih dok. Depresi, kenali tanda dan gejala dok. Baik. Kira-kira dok, sebenarnya depresi itu seperti apa dok? Ya, depresi itu sebenarnya kalau per definisi adalah rasa sedih yang psikopatologis Mbak Vera. Sebagaimana kita tahu rasa sedih itu kan lazim dialami oleh setiap orang. Tapi kalau dia sudah terlalu lama, berlarut-larut, mengganggu untuk kehidupan orang tersebut, maka dia sudah jadi penyakit. Nah, itulah yang kita namakan depresi. Jadi dok, apa benar katanya kalau depresi ini menyebabkan kematian terbesar di dunia? Ya, jadi berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Sedunia, memang waktu itu kampanye dari organisasi tersebut tahun 2016 menyatakan bahwa depresi menduduki peringkat kedua. Yang pertama adalah penyakit jantung. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena pada pasien-pasien penyakit fisik yang kronis, contohnya tadi seperti pasien penyakit jantung, penyakit gagal ginjal kronis, mungkin penyakit kanker atau penyakit-penyakit lainnya yang berlangsung lama, maka itu bisa mengakibatkan penderitanya menjadi depresi juga dan memperberat penyakit fisiknya. Makanya dikatakan dia jadi ikut berperan serta berkontribusi untuk mengakibatkan kematian. Jadi penyebab kematian terbesar nomor 1 di dunia ya dok ya? Nomor 2 setelah Betul. dari penyakit jantung tadi. Benar. Ya dok. Dan dok, kenapa ya dok ya di zaman sekarang ini semakin banyak orang-orang yang mengalami depresi? Kira-kira seperti apa itu dok? Iya, jadi sekarang ini kan zamannya serba orang berkompetisi, ingin melakukan hal yang terbaik, tuntutan pekerjaan. Kalau tidak melakukan yang terbaik, diberhentikan dari kerjanya. Kemudian sementara, mohon maaf, dari sisi salarinya mungkin masih kurang. Hal-hal yang seperti itu tentu menimbulkan beban hidup, tekanan-tekanan bagi orang tersebut. Nah, tergantung bagaimana strategi dia menghadapi masalahnya. Maka kalau dia gagal beradaptasi dan pada akhirnya menimbulkan tekanan yang lebih besar bagi dirinya, itu akan memang bisa mengakibatkan depresi bagi orang-orang tersebut. Apakah depresi ini bisa ditularkan dok? Atau diturunkan dok kira-kira dok? Kalau untuk ditularkan syukurnya tidak. Tidak ya dok ya? Tidak bisa ditularkan depresi ini. Tapi depresi ini bisa memang salah satu penyebabnya itu memang diturunkan. Karena untuk gangguan mood, depresi ini termasuk gangguan mood, memang ada gen-gen tertentu yang bisa diturunkan sehingga bila memiliki saudara derajat pertama atau derajat kedua yang ada mengalami depresi, maka kecenderungan itu akan menjadi lebih besar untuk orang di bawah atau di sampingnya untuk mengalami depresi juga. Jadi kalau ada keluarga umpama orang tua dengan depresi, sangat besar kemungkinan anaknya bisa mengalami depresi ya dok? Ada kecenderungan. Ada kecenderungan. Okay. Bahwa anaknya juga bisa mengalami seperti itu ya. Untuk gejala-gejalanya dari depresi ini apa aja ya dok? Jadi karena depresi ini adalah suatu gangguan mood,
maka tentu gejala utamanya adalah mood yang depresif, mood yang Mood yang depresif, tertekan. tertekan ya dok? Benar, dan kemudian biasanya diikuti gejala-gejala lain seperti tidurnya terganggu. Pada orang depresi ini, umumnya dia terbangun 2 jam lebih awal dari tidurnya biasanya. Nah, kalau dia biasa bangun jam 6 atau jam 5 pagi, maka sekarang dia bangun jam 4, jam 3 pagi dan nggak bisa tertidur lagi. Nggak nyenyak jadi dia ya dok? Benar, dan dia coba-coba untuk tidur, nggak bisa juga. Selanjutnya dia kehilangan minat, menjadi lebih malas, tidak mau ngapa-ngapain, kemudian muncul rasa penyesalan yang mendalam, seperti itu ya, teringat selalu pada masa lalunya, mudah lelah, Mudah lelah juga ya dok? baru bekerja sedikit, sudah rasanya seperti kerja seharian, konsentrasinya menurun, selera makannya pun juga menurun. Biasanya orang dengan depresi ini berat badannya juga menurun, kemudian menjadi lebih lambat. Dia bilang, saya belakangan ini jadi nggak sigap dok, seperti itu ya. Nggak bersemangat gitu dok ya? Benar, dan gerakan saya jadi lambat, berpikir saya jadi lebih lambat. Dan biasanya kalau depresinya sudah menjadi depresi berat, maka biasanya ada muncul kecenderungan untuk ide bunuh diri. Nah, itu sebenarnya yang Sampai bunuh diri ya dok? benar, itu sebenarnya yang kita khawatirkan, jangan sampai terjadi pada orang yang mengalami depresi tersebut. Hal-hal apa aja dok kira-kira dok yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami depresi dok? Jadi kalau secara kedokteran, orang yang terpapar terlalu lama dengan stres itu kan akan mengaktifkan hormon stresnya secara terus-menerus. Nah, hormon stres ini harusnya begitu kita sudah tidak berada dalam suasana stres lagi, maka dia akan menurun kadarnya. Nah, pada orang yang terus-menerus stres, kadarnya selalu tinggi. Nah, saat kadarnya selalu tinggi ini, dia akan memberikan dampak ke bagian tubuh lain. Nah, di sini yang memberikan dampaknya adalah pada otak. Ada bagian di otak itu namanya hipokampus, itu akan menjadi lebih kecil ukurannya dibandingkan orang normal. Nah, pada saat seperti itu, maka mulailah dia mengganggu fungsi-fungsi saraf yang lain, contohnya seperti zat-zat kimia di otak mulai terganggu, menurun kadarnya. Nah, kalau sudah sampai tahap seperti itu, maka orang tersebut mulai dia merasakan ada gejala-gejala depresi di dalam dirinya. Jadi yang membedakan antara stres dan depresi itu seperti apa dok? Kalau stres itu kan semua orang bisa mengalaminya ya. Memang yang kita alami sehari-hari, tergantung kita bagaimana menghadapinya, kita juga bisa mengatasinya. Nah, kalau depresi itu dia sudah menjadi suatu penyakit, Mbak Vera. Jadi kalau depresi, maka orang tersebut samalah seperti misalnya kalau dia demam, sudah ada penyakit demam gitu ya. Atau kalau misalnya dia kita katakan penyakit flu, maka depresi itu juga seperti itu. Dikatakan memang semua orang bisa kena, semua orang bisa cegah depresi biasa. Seperti itu juga. Untuk orang yang sudah mengalami depresi dok, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk mereka datang meminta bantuan, baik itu ke psikiater ataupun ke psikolog dok? Ya, betul sekali. Jadi kalau dia sudah merasakan gejala-gejala yang seperti kita diskusikan tadi, maka itu adalah saatnya dia meminta pertolongan praktisi kesehatan. Dalam ini mungkin dia bisa jumpa ke dokter umum terlebih dahulu atau langsung ke psikiater juga boleh. Nah, kalau dia memang mau, sekarang kan banyak itu skala penilaian yang bisa diunduh secara gratis melalui internet. Contohnya Patient Healthcare Questionnaire 9 ya, atau Back Depression Inventory. Nah, nanti dia isi saja skala penilaian itu. Kalau memang sampai pada titik potong tertentu, dia sudah tahu, oh ini ternyata saya depresinya ringan, sedang, berat. Nah, kalau dia sudah mengisi kuesioner tersebut dan sudah sampai tahap dia depresi sedang, sebenarnya dia sudah harus konsul ke praktisi kesehatan, Mbak Vera. Terus apakah depresi ini bisa disembuhkan dok? Bisa. Bisa. Jadi, ya dok? termasuk penyakit gangguan jiwa yang bisa disembuhkan depresi ini. Jadi memang untuk terapinya itu
Biasanya kita gabungkan antara obat. Kalau memang sudah respon bagus dengan obat, kita memang tidak perlu pakai terapi tanpa obat-obatan. Nah, kalau tidak bisa, makanya kita gabunglah seperti yang saya katakan tadi, antara obat dengan terapi tanpa obat. Terapi tanpa obat ini biasanya dilakukan saat orang tersebut mulai berpikir, ada suatu pikiran irasional ya, kita katakannya, jadi pikiran yang tidak rasional dialaminya. Intinya dengan mengubah pikiran yang tidak rasional itu menjadi pikiran yang rasional, karena pada orang-orang depresi sering sekali terjadi seperti itu pada cara berpikirnya yang mengakibatkan dia bolak-balik jatuh ke dalam depresinya, sehingga itulah yang sebenarnya harus diubah, tentunya dengan terapis-terapis yang memiliki kemampuan untuk melakukan terapi tersebut ya Mbak Vera. Dok, ini untuk pertanyaan terakhir nih dok ya. Iya. Kira-kira kemungkinan hal terburuk apa yang ditakutkan dari pasien depresi ini dok? Ya, jadi seperti yang tadi kita sampaikan, kalau pada pasien depresi memang kita khawatir ya kalau dia sudah memiliki ide bunuh diri. Ide bunuh diri dok? Benar, atau kalau dia sudah melakukan suatu perilaku bunuh diri seperti itu. Maka kita harus sampaikan pada keluarganya, pengawasan kepada pasien tersebut harus dilakukan selama 24 jam non-stop, tidak boleh ditinggalkan sedikit pun. Nah, bila memang di rumah atau tempat tinggal pasien tersebut ada benda-benda tajam, maka dikumpulkanlah di dalam satu tempat, disimpan, dikunci, dan jangan diketahui oleh si pasien di mana disimpan benda-benda tersebut. Kita khawatir karena orang yang sudah memiliki ide bunuh diri ini, kita tidak tahu kapan dia melakukannya. Jadi lebih bagus kita memantau, menjaga orang tersebut, jangan sampai ada kesempatan sedikit pun bagi dirinya untuk melakukan tindakan mencelakai dirinya tersebut. Seperti itu Mbak Vera. Jadi memang sangat menakutkan depresi ini ya dok, bisa Iya, sampai betul. menyebabkan bunuh diri. Betul, betul. Pengaruhnya memang sangat-sangat luar biasa ya dok. Iya, iya. Dok, karena kita juga keterbatasan waktu, kami sangat berterima kasih atas kesempatan dan waktu dokter untuk berkenan hadir di podcast kami. Terima kasih Mbak Vera. Semoga di episode-episode berikutnya dokter berkenan untuk hadir kembali. Terima kasih, baik. Dok, kira-kira dok untuk teman-teman di rumah yang ingin konsultasi, kemana ya dok ya biar bisa jumpa sama dokter dok? Oh ya, baik. Saya ada di Rumah Sakit Siloam Dirgasurya Medan setiap hari Jumat dan Sabtu, dan di Klinik Utama Bina Atma Medan juga setiap hari Senin sampai dengan Rabu. Berarti untuk teman-teman di rumah yang ingin jumpa dengan Dokter Mustafa, yang ingin konsultasi bisa ke Rumah Sakit Siloam atau Klinik Bina Atma. Oke, demikianlah podcast kita kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.